membutuhkan makanan, yaitu firman, air yaitu kehidupan. Dan Tuhan, saat ini Engkau telah siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan dan memberikan makanan dan air kehidupan buat jiwa kami. Roh Kudus, Engkau berbicara lewat hamba-Mu untuk kami semua umat-Mu, Tuhan. Kami percaya bukan lagi hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang akan berbicara kepada semua. Dan kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, pada suasana ibadah Paskah ini kita akan menerima lawatan Tuhan, di mana hamba Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita dari tim TB yang siap memberkati kita. Puji Tuhan, waktu ini kami persilakan kepada hamba Tuhan Bapak Stephen Wang. Silakan melayani dan Tuhan berkati. Iya. Selamat sore ya. Selamat Hari Raya Paskah ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ya. Tahu nggak arti Paskah? Tahu nggak arti Paskah? Apa arti Paskah? Hah? Apa arti Paskah? Hah? Ayo. Kita ini kan kalau misalnya ya, kita mengaku sebagai orang Kristen, kita harus tahu asal-usul ini ya. Apa arti Paskah? Kemenangan atas dosa dan belajar dulu sejarah. Kita belajar sejarah dulu nih. Paskah bahasa Ibraninya Pesak. Ya, artinya melewati. Apa yang dilewati hari itu? Orang Israel budak mau dibebaskan. Ya. Hari itu mau dibebaskan. Kumpulan para budak yang sedang ada di Mesir mau dibebaskan. Dan cara pembebasannya adalah mereka harus mengorbankan kambing atau domba, ya, satu keluarga satu, dan darahnya dipasang di tiang rumah. Dan waktu ada darah, malaikat maut melewati. Yang tidak ada tanda, orang-orang Mesir, anak sulungnya mati. Hari itu ada sebuah pembebasan, dari budak dibebaskan. Itu Paskahnya orang Yahudi. Ya, stop dulu nih. Ada Paskahnya orang Yahudi yang kita anut. Ya. Apa yang diambil? Maknanya atau liturginya? Yang diambil dari Paskah ini liturginya atau maknanya? Ayo. Kita orang-orang Kristen hari ini mau ngambil liturginya, tata caranya, atau maknanya? Maknanya. Tidak ada lagi liturgi yang diikuti, tapi maknanya yang kita ambil. Ya, setuju ya? Oke, saya skip dulu sebentar. Peristiwa Yesus di kayu salib. Ada orang memberikan nyawa buat saudara. Setuju ya? Yesus memberikan nyawa buat saudara. Kalau nyawanya dia berikan, saudara berpikir begini kan, kalau nyawa saja dia berikan, berarti saya masih bisa minta yang lain-lain nggak? Pemikiran yang lalu kan begini, ada orang nih, rela mati buat saudara, nyawanya dia berikan. Kemudian, kalau nyawa saja dia berikan, mosok aku njaluk titik gak oleh, betul kan? Betul kan? Itu yang pemahaman yang ada kan? Kalau ada orang mengorbankan dirinya buat saudara, nyawa dia berikan, pikiran manusia jasmani, kalau nyawa dia berikan, tentu kalau aku minta uang pasti dikasih dong. Setuju ya? Uang nyawa saja dikasih kok. Kebacut. Kenapa kebacut? Orang rela mati buat saudara, nyawanya dikasih, lo kok masih minta duit, minta macem-macem. Yang dikasih itu nyawanya dia. Untuk supaya saudara hidup. Loh kok masih mikir minta yang enggak. Nih lihat, bayangkan ya. Ada orang ngasih nyawanya. Pak Joni nangkep ya. Ada orang kasih nyawa buat saudara. Berarti hidupnya diberikan buat saudara. Loh kok bisa masih minta urusan remeh-temeh? Kalau dia sudah berikan nyawa, jangan minta yang remeh-temeh. Karena yang terbaik dia sudah berikan. Ini pemahaman yang tidak boleh lagi.
Nyawa dia berikan, jangan hitung-hitungan lagi remeh-temeh. Minta yang enggak. Nyawa loh dia berikan. Untuk apa nyawa dia berikan? Nih sekarang kembali ke nyawanya dia berikan. Kita tadi belajar tentang makna. Ya. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Semua yang namanya kepercayaan, kiblatnya itu Timur Tengah dan Yahudi. Sampai sekarang buktinya apa? Yang namanya mata dunia, berita itu selalu menuju ke sana. Entah itu perang kah, entah itu apa. Pokoknya berita itu 2000 tahun bahkan sebelumnya tujuannya ke Israel dan di sana. Ada apa di sana? Pusat berita. Pusat yang ini manusia di seluruh dunia. Israel perang, beritanya ke sana. Rusia Ukraina perang, beritanya sebentar. Begitu ada perang sedikit di Israel, langsung seluruh dunia bingung kan? Ada yang bait suci roboh begini-begini. Nih, ada sebuah kekuatan ya yang tidak kelihatan, tapi semua mata terkonsentrasi pada Israel. Sekarang ya, perhatikan ya. Nih. Saudara lihat ya, orang Israel punya budaya ini, punya liturgi ini, tabernakel. Ada pelataran, ada pagernya ini. Saya terangkan satu persatu dulu. Siapa yang boleh masuk di pelataran? Pernah diterangkan nggak gambar ini? Siapa yang boleh masuk di pelataran? Nih pelataran. Ini ada pagar. Ini zamannya Musa ya. Ini dibikin berdasarkan imamat. Musa kasih perintah. Ya, Musa memberikan perintah, memberikan aturan dan ketetapan. Kasih aturan. Siapa yang boleh masuk di pelataran? Percaya sama siapa? Hari itu, ini orang Israel. Yang boleh masuk ke pelataran sini, di depan mezbah, hanya 12 suku orang Israel. Ini mezbahnya orang Israel. Boleh masuk. Selain orang Israel boleh masuk nggak? Selain orang Israel boleh masuk pelataran nggak? Nggak boleh. Bangsa asing, Gentile, itu hanya di luar. Yang bisa membawa persembahan, korban-korban hanya orang Israel. Masuk ke mezbah. Ya, bawa lembu, bawa sapi untuk dikorbankan. Ikuti lagi ya. Kemudian yang nomor 3, pembasuhan. Siapa yang boleh dibasuh di sana? Ayo. Siapa yang boleh dibasuh di nomor 3 ini? Yang boleh dibasuh hanya imam. Ya. Ini imam dibasuh setelah dia menyiapkan korban korban, dia membasuh dirinya. Masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Siapa yang boleh masuk? Siapa yang boleh masuk? Orang Israel boleh masuk nggak? Nggak boleh. 12 suku, hanya satu suku yang boleh masuk. Suku Lewi. Masuk lagi. Ruang Maha Kudus. Siapa yang boleh masuk? Imam besar. Siapa imam besar pada hari itu? Harun. Sekarang saya tanya. Hanya Harun yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Musa boleh masuk nggak? Musa boleh masuk ruang Maha Kudus nggak? Ayo Pak Joni yang sekolah Alkitab nih, gimana nih? Harun boleh masuk imam besar. Musa, Pak Ruben, Musa boleh masuk nggak ke ruang Maha Kudus? Karena tata cara ibadahnya memang Harun imam besar yang Musa boleh masuk nggak? Musa dia langsung menerima perintah dari Tuhan. Musa tidak boleh masuk. Tapi Musa berhadapan muka dengan muka. Zaman dulu sudah ada orang yang punya spesifikasi khusus. Dia yang buat aturan. Berarti dia di atas aturan itu. Musa buat aturan, bukan berarti Musa kalah sama Harun. Karena Musa bertemu muka dengan muka. Yang boleh masuk cuma satu. Kalau mau ngikuti tradisi ini, kita di mana hari ini? Di luar. Ya kan? Nggak bisa kan? Kita mau ngambil makna hari ini. Ya? Sekarang saya tanya lagi nih. Kita berpikir lagi nih. Tata cara ibadah ini masih bisa berlangsung nggak? Nggak ada bait suci hari ini. Tata cara ini nggak ada bait suci. Bisa berlangsung nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, apa yang terjadi?
Yuk, ya. Kalau nggak bisa, apa yang terjadi nih? Ulangan 30 ayat 15 dan 6. Yuk. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16-nya, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapannya, dan peraturannya supaya engkau hidup. Ada perintah jelas ya. Kalau engkau nggak nurut nih, nggak berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, pasti mati. Nih, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Berarti orang harus melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan. Lagi, Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Saudara mau nggak seperti ini? Mau nggak? Yuk, mau nggak? Mau apa nggak? Mau Bu ya? Yang mau cuma satu. Mau nggak? Saya ulangi nih kata-katanya. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku, peraturanku, dan orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Mau nggak melakukan ini? Yang muda-muda gimana? Mau? Ini enggak, ini mau. Yuk, mau enggak? Saya kasih lagi ayatnya. Yeskiel 19 ayat 9. Yeskiel 19 ayat 9. Sorry. Yeskiel 19 ya, betul ya. Sebentar. Salah ini. Yeskiel 18 ayat 9. Salah ini. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia ialah orang. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju nggak? Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia ialah orang benar. Dan ia pasti, saya kasih 3 ayat contoh kan. Siapa yang mau seperti ini? Mau semua kan tadi kan? Ya kan? Nah sekarang saya tanya, kalau yang namanya ketetapan dan peraturan, ini harus diikuti nggak tata cara ini? Kalau ada ini, tata cara ini diikuti nggak? Kalau nggak ikut gimana? Loh, tadi yang ikut gimana nih? Makanya waktu baca Alkitab itu, mau ikut liturginya atau ngambil makna? Kalau ngambil liturginya, saudara, ini banyak orang nggak ngerti. Dipikir semuanya harus dilakukan. Padahal yang dilakukan dalam maknanya diambil hari ini. Kalau ini dilakukan, ini ada, berarti ini harus ada. Gimana cara melakukannya ini? Sedangkan imamat, aturan ini, bangsa Israel selama nggak ada bait suci nggak bisa ibadah. Paham ya? Yuk kita paham ya. Ada nggak orang yang benar? Iyalah orang benar. Ada nggak orang benar? Kan saya tadi tanya, ada yang berani melakukan? Harus. Oke. Saya tantang lagi. Alkitab mencatat nggak ada orang benar? Kalau saudara bilang berani, ya, saya cross check dengan Alkitab nih. Mazmur 53 ayat 2 atau 3. Nih ya.
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ayat 3-nya sekarang. Allah memandang dari sorga kemana? Ke bawah. Kepada siapa? Anak-anak manusia. Untuk melihat, ya, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya kira-kira gimana? Tadi orang yang melakukan pasti ia orang benar. Nih ya, ada ayat di Perjanjian Lama juga, ayat 4-nya. Mereka semua sekalian telah tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun ada hukum dan ketetapan. Kenapa disebut tidak ada yang berbuat baik? Seorang pun tidak. Berarti ketetapan dan aturan yang dibuat oleh Musa tidak membuat orang selamat. Nih, masih yakin bahwa ada yang bisa melakukan. Yuk, Mazmur 143 ayat 2. Saudara mengimani Alkitab ini tulisannya benar nggak? Hah? Benar ya? Saya nggak ngarang kan? Saya tinggal baca kok ya. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup, ini siapa yang ngomong? Ditulis di kitab suci, bisa dirubah? Pak Ruben, ada yang berani ngerubah ini Pak Ruben? Nggak ada kan? Karena tertulis jadi kitab suci, maka kita mengakui ini kebenaran kan? Setuju ya? Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan. Ini Yesus belum datang. Makanya orang-orang tanpa Kristus ada yang benar nggak? Orang-orang tanpa Kristus ada yang benar nggak? Ini lihat nih. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan. Kenapa nggak ada yang benar? Karena nggak bisa melakukan ketetapan dan aturan lagi. Bagaimana dia bisa dianggap benar? Ini loh, bayangkan. Saya bacakan lagi nih. Pengkhotbah 7:20. Sesungguhnya, ya, Mazmur sudah catat. Ya. Sekarang Pengkhotbah catat ya. Sesungguhnya di mana nih? Di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak pernah berbuat dosa. Sekarang lihat nih. Berarti ada orang yang pasti berbuat dosa. Setuju ya? Saya mau tanya lagi nih sekarang ya. Kalau kita ngikuti orang Israel, waktu mereka berdosa, bagaimana caranya pengampunannya? Yuk, kita masuk ke dalam liturginya orang Israel. Budaya mereka, waktu ada orang berdosa, bagaimana caranya? Mereka cari domba, ya. Mereka cari domba, mengorbankan domba itu di mezbah ini, dibakar, dagingnya diberikan imam. Imam harus berpakaian untuk masuk dan meminta pengampunan. 1 tahun 1 kali untuk masuk ke Ruang Maha Kudus. Dan imamnya harus menyucikan dosanya dulu. Nih. Lah sekarang kalau ini nggak ada, gimana caranya sekarang? Zaman dulu pun ini harus diulang-ulang. Paham ya? Ini bayangan. Cara menyelamatkan, cara mengampuni dosa harus ada korban darah. Yang kita ambil liturginya atau maknanya. Maknanya. Ya? Maknanya. Kalau orang terjebak ke liturginya, bodoh nggak? Kalau orang terjebak di liturginya, bodoh nggak? Wong ini maknanya terjebak dalam liturginya. Akhirnya yang dijadikan Tuhan bukan maknanya, tapi liturginya. Ini yang diambil adalah maknanya apa? Dari domba yang dibawa, kemudian kenapa hari ini nggak ada domba lagi? Kenapa hari ini kok bisa jadi ganti Yesus? Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Roma 3 ayat 23.
Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perjanjian lama catat, Rasul Paulus juga catat. Caranya gimana kalau begini? Nah, ini sekarang nih, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nih, lihat sekarang. Berarti zaman dulu supaya orang bisa suci, supaya orang bisa dosanya diampuni, usaha siapa? Usaha sendiri. Harus bawa domba, harus cari imam, makanya itu usaha sendiri. Dan itu tidak mungkin. Ini sekarang. Makanya sekarang keselamatan sama Yesus lebih enak. Kan banyak orang, loh kok bisa sih? Orang bertanya begini kan, sakjane kalau Allah mau mengampuni dosa kan tinggal diampuni saja. Berarti orang itu tidak mengerti. Yang sedang Allah kerjakan hari ini, yaitu, nih coba ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Caranya gimana karunia ini bisa diterima? Caranya bisa menerima dengan cuma-cuma, caranya bagaimana? Pakai apa caranya? Untuk bisa menerima keselamatan pakai apa? Ayo, anak-anak muda harus berpikir keras dong. Untuk menerima keselamatan yang cuma-cuma caranya bagaimana? Hah? Menurut perintahnya. Dulu harus menurut perintahnya, sekarang kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma. Cara nerimanya gimana? Kalau dulu pakai usaha manusia untuk menyucikan diri. Hari ini Yesus oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cara nerimanya gimana? Ayo, gimana cara nerimanya? Lu bingung. Lagi ini mau tidak diampuni dosanya, gimana caranya? Hah? Caranya gimana nerima kasih karunia-Nya Tuhan? Hah? Cara menerima kasih karunia Tuhan bagaimana caranya? Saudara ini orang Kristen nggak sih sebenarnya? Bu Yunani gimana caranya Bu Yunani? Tuhan kasih karunia-Nya. Cara nerimanya bagaimana nih? Loh, ini kan gampang sih sebenarnya. Tuhan kasih karunia-Nya. Cara nerimanya gimana? Cara nerimanya itu dengan Ini kan cuma iman tok. Dengan hati orang percaya, mulut mengaku, maka selamat tok. Betul nggak? Betul nggak Pak Ruben? Yang diperlukan cuma hati yang mau hati menerima ini perbuatan daging atau perbuatan roh? Ada daging ada fungsinya nggak? Nggak ada. Makanya yang menolak keselamatan itu daging karena mau usaha dia. Roh itu cuma membuka hati dan menerima. Menerimanya pakai apa? Iman. Kita kan percaya dong. Percaya nggak bahwa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita? Percaya nggak? Lah ya itu nerimanya pakai iman. Hah? Pakai nuruti perintah-perintah lagi nggak? Enggak. Nggak ada dulu, iman dulu. Sudah punya iman, baru melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Jangan melakukan perintah, nggak punya iman. Banyak orang hari ini melakukan perintah Tuhan, tapi nggak punya iman. Imannya cuma di mulut. Tapi di dalam hati mereka nggak punya iman. Buktinya apa? Karena masalah sudah bingung semua. Kalau saudara punya iman, berarti punya Kristus. Kalau punya Kristus, tesnya gampang. Kalau Anda punya Kristus, Yesus dari mana asalnya? Surga. Betul ya? Kalau Yesus tinggal dalam hidupmu, Yesus ngomong tentang apa? Tentang surga. Lah kalau omongannya duniawi terus berarti bukan surga, berarti siapa yang di dalam? Ya kan cuma itu aja. Sebenarnya sih Kristen itu paling gampang. Justru kita mau diampuni, terimalah dengan hati yang lapang dan terbuka. Itu namanya iman. Tapi orang kan nggak percaya dong. Loh kok bisa? Nah sekarang lihat nih, Galatia 2:16. Jadi jelas ya, Alkitab ada perjanjian lama supaya kita tahu asal-usulnya. Bukan berarti baca perjanjian lama tadi, terus kemudian kita ngikuti huruf-hurufnya. Jadi Yahudi ya. Nih, kamu tahu bahwa tidak seorang pun
yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena, ini kan jawabannya kan? Ini jawabannya. Kalau dulu orang melakukan hukum Taurat, Paulus catat tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Ya, Paulus bilang oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Mau yang susah atau mau yang gampang? Mau yang susah atau yang gampang, Bu? Mau yang gampang ya? Betul ya? Kegampangan nggak sebetulnya? Kegampangan nggak sebetulnya? Loh, coba. Ini loh gampang banget. Jangan biarkan dagingmu ngambil alih. Makanya kadang orang bingung begini. Doa, puasa, nanti supaya tambah selamat. Nggak ada. Doa dan puasa itu aktivitas jasmani. Jangan dirohani-rohanikan kalau kita kosong. Kalau nggak ada imanmu, Kristus hidup. Engkau doa, engkau puasa, engkau datang ke gereja itu kosong. Itu hanya aktivitas jasmani. Aktivitas rohani itu iman. Berjumpa dengan Kristus. Dan Kristus hidup dalam diri kita. Itu baru namanya rohani. Saya bacakan lagi ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan dan oleh karena iman lagi dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada liturgi dan lain-lain. Ini semuanya sudah berubah. Ya, kita ini hidup yang paling enak hari ini. Galatia 3 ayat 10. Ini sama ayatnya dengan Mazmur. Paulus kutip Mazmur 53 tadi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis. Nah, Paulus catat nih, ada tertulisnya di mana? Di Mazmur 53 tadi. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nih. Terkutuk. Saudara mau terkutuk nggak? Nggak kan? Yesus sudah menanggung kutuk itu. Ini kita sudah bebas, ya. Lagi nih. Roma 3 ayat 10. Setiap surat Paulus dicatat sama dia. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya, makanya bersyukurlah karena kasih karunia. Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru karena oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kenapa mengenal dosa? Kalau kamu melanggar jadi dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Sekarang kita sudah belajar ini hari ini. Kita masuk era yang baru. Eranya Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia, jadi itu bukan usaha kita kan? Betul ya? Tuhan memberikan keselamatannya bukan karena usaha kita. Tuhan yang punya inisiatif. Tuhan memberikan nyawanya di kayu salib, ya. Itu inisiatifnya Tuhan. Ya, nih lihat nih. Itu namanya kasih karunia yang diberikan buat kita. Bukan usahamu. Nah ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh peran saudara cuma satu. Ya. Perannya cuma iman. Dan iman itu ada di hati, bukan di mulut. Kalau iman di mulut, di hati nggak ada, namanya apa? Munafik. Yang keras Pak. Jangan takut Pak. Kalau imannya di mulut, hatinya nggak ada, gimana kira-kira? Munafik. Kenapa? Karena tidak ada di hati. Yang terpenting itu iman ada di hati. Makanya mulut ini miliknya siapa? Mulut miliknya siapa? Mulut ini miliknya daging. Ya. Hati miliknya siapa? Roh. Makanya orang harus punya iman di hati. Mulut bisa mengaku. Nah, banyak orang hari ini enggak. Mulutnya mengaku, hatinya
kosong. Ya. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya kita sekarang nggak bisa sombong. Karena aku wis teko gereja ben minggu loh ya, gak tahu telat, makanya aku bisa selamat. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Karena aku sudah begini-begini, nggak ada. Itu namanya daging turut campur. Yang ada adalah, aku selamat karena hatiku ada iman. Ada yang orang sombong tentang iman? Ada yang bisa sombong tentang iman? Ada yang bisa sombong nggak? Pak Ferry bisa sombong tentang iman? Ada nggak yang berani menyombongkan tentang iman? Nggak ada. Iman ini perjumpaan dengan Tuhan yang ngalami saudara sendiri. Saya nggak bisa tanya sama saudara, saudara, imannya kelihatan nggak? Enggak. Saudara yang ngalami sendiri. Makanya tidak bisa dimegahkan. Yang tahu ada iman siapa sekarang? Kan Ibu sama Tuhan sendiri. Saya cuma memberitakan tok. Ya, makanya kalau ada orang memamer-mamerkan iman namanya imannya mengimani kesembuhan, mengimani kaya, mengimani mobil. Iman nggak itu? Sering kan pakai imanmu untuk menyembuhkan. Iman atau iman? Sering nggak kita pakai? Iman kita, Tuhan aku beriman, sembuhkan aku. Wes, lebih gampang aja. Aku beriman Tuhan, ganti sepeda motorku jadi mobil. Iman nggak? Hah? Gimana Pak Ruben? Keinginan? Nah, baru tahu kan sekarang kan? Iman itu kaitannya cuma satu. Kristus masuk dalam hati. Iman itu kita yang di bumi ingin memperoleh sorga. Itu namanya iman. Kalau iman cuma urusan di bumi, itu namanya keinginan daging, keinginan duniawi yang dibalut sama ayat Alkitab. Nggak ada lagi. Iman kaitannya dengan keselamatan. Iman kaitannya dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ya, jangan campur aduk. Aku beriman, sepeda motor jadi mobil. Itu namanya iman daging. Ya. Itu yang ngabarkan begitu para penyihir, para pendusta. Ya, manusia lama yang nyamar jadi manusia lama. Kalau Anda punya iman, yang dipikirkan bukan perkara-perkara duniawi, tapi perkara sorga. Perkara sorga itu jauh lebih kekal, lebih enak. Ya, tidak ada lagi. Nih, wong kasih karunia-Nya, Yesus dari sorga memberikan kasih karunia-Nya. Nyawanya Dia berikan supaya kita hidup. Ya kan? Nyawa sama sepeda motor, mobil berharga mana? Hidup yang diberikan Kristus. Kita kalau diberikan Kristus kan diberikan nyawanya toh, hidupnya Kristus kan? Lebih berharga hidupnya Kristus yang kekal atau dapat mobil? Hah? Atau dapat kesembuhan di bumi? Lebih hebat mana? Anda mau menerima kehidupan Kristus yang selamanya atau disembuhkan cuma 10 tahun lagi? Nah, makanya ini tadi, jangan lagi tukar Tuhanmu dengan perkara-perkara di bumi. Iman tidak ada kaitan lagi dengan urusan duniawi. Makanya Kristus mengajarkan begini. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan Allah, caranya cuma satu, lahirkan manusia baru. Karena yang bisa melihat hanya manusia baru. Ya, Yesus itu menggantikan ini semuanya. Dalam diri Kristus, Dia merombak semua tabernakel ini. Ya, yang boleh masuk sejak adanya Kristus. Siapa yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus? Yesus. Tirai ini terbelah. Nih, tirai ini terbelah sehingga kelihatan. Semua orang bisa melihat tabernakel. Setelah Kristus disalib, ini terbelah. Artinya apa? Tidak ada batas. Semua orang bisa melihat yang di dalam. Dan ini bubar semua. Karena apa? Yang bisa masuk hari ini, pakaian itu adalah Kristus. Imam besar adalah Kristus. Semuanya sekarang bubar. Tata cara ini bubar. Kita hari ini, Galatia 2 ayat 20. Hidupku sudah bukan aku lagi. Makanya nama saudara tidak akan pernah dicatat dalam kitab kehidupan. Yang dicatat dalam kitab kehidupan bukan nama Pak Ruben, bukan nama SW, bukan nama Pak Joni. Yang dicatat adalah nama, siapa namanya? Kristus.
Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam orang yang memakai Galatia 2:20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Berarti kita sudah mati. Nama-nama duniawi nggak akan nyampe ke surga. Ya, ini lihat. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Surga hanya mengenal pemiliknya. Ini tadi kita sempat kekunci kan? Yang bisa buka pintu siapa? Hah? Tukang? Kalau nggak ada tukang kunci bisa masuk nggak? Hah? Berarti tukang kuncinya kita siapa sekarang yang bisa membawa kita ke surga? Tuhan. Nih. Dan dia sekarang hidup dalam diri saudara. Nih. Ya. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nih sekarang lihat, bayangkan ya. Bu Yunani sudah mati. Yang hidup Kristus. Kalau Kristus hidup dalam Bu Yunani, yang Kristus mau di dunia ini apa kira-kira? Yang dipikirkan Kristus, yang dimaui apa kira-kira? Pak Juli tolong maju sebentar sedikit Pak Juli. Saya kasih contoh gini. Nih, Pak Juli yang selama ini manusia duniawi, ya. Yang dipikirkan Pak Juli apa kira-kira? Ya urusan-urusan. Kayaknya itu lebih cocok. Nih ya, Pak Juli manusia duniawi nih. Ya, belum ada Kristus, namanya Juli. Kira-kira yang dipikirkan Pak Juli apa kira-kira? Urusan-urusan dunia, apa yang dipikirkan? Ya. Tuhan bilang, kalau kamu mau ketemu aku, lahirkan manusia baru. Lahir manusia baru, muncul nih. Nih, rohnya Juli nih. Juli yang jasmani punya keinginan, Juli yang rohani juga punya keinginan. Mana yang harus dituruti? Atau ada dua gini, daging juga ada, roh juga ada. Kalau ada daging, ada roh gimana kira-kira? Bertarung, makanya selalu berlawanan. Duniawi ingin ini dituruti. Roh, sekarang kalau dia lahir, dia akan mengendalikan ini. Ini kan bayangan sementara. Sekarang roh yang hidup ini mengendalikan ini. Dulu dia mengendalikan dirinya sendiri, sekarang saya, Juli yang roh ini, mengendalikan Juli yang daging. Kenapa? Karena ini sementara. Ya, saya kekal. Saya bergaul dengan Tuhan hari ini. Roh sama-sama roh. Firman jadi satu. Juli kepingin apa, kepingin ini, kita tahu. Saya kendalikan keinginannya. Keinginan duniawinya kita pakai kehendak dari Tuhan. Keinginan manusia roh. Manusia roh inginnya kekal. Pak Juli sakit. Manusia rohnya tahu, umurnya terbatas kok. Dia udah memperoleh kekekalan kok. Dia tidak punya lagi kehendak. Kalau dia punya kehendak, berarti manusia duniawi. Makanya hari ini banyak orang, manusia duniawi tadi, mau mencoba-coba menjadi manusia rohani. Yang dikhotbahkan tadi urusan apa? Duniawi. Bu Yunani sekarang ada Kristus. Yang dipikirkan apa? Selalu memikirkan yang kekal. Yesus hidupnya diberikan ke Bu Yunani. Kalau hidupnya yang paling berharga, ada orang sudah. Makasih Pak Juli. Sesuatu yang begitu berharga, dia berikan pada kita. Loh kok cek nemene dompetmu di pisan. Kan seperti itu kan? Yang paling berharga dia kasih. Jaluk bayaran sing temeh-temeh dompetmu. Oh dia gini loh. Nyawa dia berikan, bajumu sekalian ya. Omamu sekalian ya. Itu namanya durhaka. Paham ya? Nyawa yang terbaik dia berikan. Loh kon kok njaluk kelambiku maneh? Kon kok njaluk dompetku maneh? Paham ya? Banyak orang-orang yang tidak paham. Yesus berikan nyawanya. Saudara minta dompet, minta pakaian, minta mobilnya kan Yesus, kon lawis mati sih. Mobilmu ndi, omamu ndi? Kebacut gak? Tuh. Makanya Yesus dia tidak punya tempat tinggal di bumi. Kalau hari ini Yesus punya gereja hari ini, dipakai rebutan seluruh dunia. Kalau Yesus punya gedung hari ini, apa jadinya gerejanya Yesus? Coba bayangkan. Dia bilang, Yesus tidak meninggalkan jejak. Ya, jejak materi di bumi tidak ada sama sekali. Kalau sampai Yesus meninggalkan jejak, jadi apa coba? Jadi berhala. Makanya yang diikuti Kristus hari ini sudah menyalibkan diri. Saudara, kalau mau sekarang ya. Kita melihat makna hari ini Bu ya. Ada makna. Yesus menyalibkan diri, kita ikuti nggak?
Harus diikuti nggak? Kan sekarang saudara sudah punya iman sama Kristus kan? Punya iman kan? Nggak boleh melakukan perintah dulu tanpa punya iman. Sekarang sudah punya iman. Yesus adalah Tuhan kita. Betul ya? Spirit yang sama zaman dulu, Musa mendidik orang Israel spirit yang sama untuk mengikuti hukumnya dia, aturannya dia. Sekarang spirit yang sama. Imannya sudah ada Kristus. Setuju ya? Yesus bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, pikul salib dan ikuti aku. Apa artinya hari ini? Cara untuk selamat hari ini, iman sudah ada, harus kalahkan keinginan daging. Daging sama roh, nggak boleh ada dua kuasa. Harus satu. Harus kita mengikuti keinginan roh. Paham ya? Makanya sekarang kita mau mengikuti perintah yang mana? Perintahnya Yesus setelah Yesus menjadi Tuhanmu. Tuhan kita hari ini menunjukkan jalan untuk ke sorga hari ini, menyalibkan keinginan daging, supaya yang hidup adalah keinginan roh. Lebih gampang atau lebih sulit? Kalau dulu jangan berzina, jangan membunuh itu dari luar, tapi kepingin berzina, kepingin membunuh. Sekarang Yesus di dalam, nggak kepingin berzina, nggak kepingin membunuh, nggak bisa iri hati. Lebih enak mana? Yang di sana masih kepingin tapi nggak boleh, yang di sini nggak ada kepingin. Enak mana kira-kira? Enak mana? Zaman dulu saya masih kepingin tapi nggak boleh. Kristus masuk di sini nggak kepingin. Enak mana? Hah? Enak mana? Enak yang nggak kepinginnya apa coba kalau ada Kristus? Kepingin masuk dalam? Kepingin apa kalau ada Kristus di sini? Tak aminin menan loh. Kepingin apa kalau Yesus di sini? Ingin ke? Amin ya? Amin ya, bertemu muka dengan muka. Nggak usah nunggu nanti Yesus datang kedua kali. Ini loh. Ya, nggak nutup umur kita. Tapi kita hari ini rindu untuk mengenakan yang tidak binasa. Supaya sewaktu-waktu kita dipanggil, surga sudah kita dapat sejak kita hidup sekarang. Ya, pikiran kita hari ini sudah dikendalikan oleh yang kekal. Yang kekal ini nggak mikir lagi mau sakit, mau kaya, mau ini, nggak mikir. Tapi dia tahu bagaimana caranya hidup di dunia ini. Ya, orang Kristen yang hidup baru, dia akan menjadi terang. Kenapa? Karena tadi yang juli daging tadi dipimpin oleh yang rohani. Kehidupannya dia akan menjadi terang. Paham ya? Hari ini paham ya? Peristiwa penyaliban Yesus dan kebangkitan Kristus jangan cuma di luar, tapi harus ada di dalam hati kita. Kalau dia di luar nggak ada gunanya, harus ada di dalam. Ya, sudah ya, ambil maknanya, bukan ambil liturginya. Sama nih, ini liturgi atau maknanya yang diambil? Ini maknanya, Bu. Betul ya? Kuasanya ada di mana? Apa arti makan dan minum? Lihat nih, zaman dulu orang Israel nggak boleh makan darah. Ayo saya bacakan ayatnya. Imamat 7:26. Masih ada waktu ya? 5 menit aja ya. 5 menit ya. Demikian juga kamu, janganlah memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu. Dilarang dong makan darah dong? Betul ya? Kita nggak boleh makan darah. Setuju ya? Tak kasih alasannya nanti ya. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Kenapa orang Israel dididik tidak boleh makan darah? Karena ada nyawa. Imamat 17-14. Nih ya. Imamat 17-14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Kalau makhluk saudara makan darahnya, maka makhluk itu pasti mati. Setuju ya? Sekarang darah siapa yang kalau saudara makan bisa hidup? Hah? Darah Tuhan Yesus. Yesus itu bukan melawan Imamat,
tapi dia menggenapi. Dia mengajak orang Israel diatur sedemikian hebatnya supaya mereka paham dalam darah ada kehidupan. Kalau yang di bumi ini darahnya dicurahkan pasti mati. Tapi Yesus darahnya bisa menghidupkan. Habel darahnya di bumi. Darahnya nuntut kan? Dia berteriak sama Tuhan. Tapi darah Kristus yang tercurah di kayu salib berisi pengampunan untuk menghidupkan saudara. Ada perbedaan hari ini. Ya. Jangan makan darah itu supaya orang Israel tahu ada nyawa di sana. Supaya betul-betul menghargai yang namanya darah. Yohanes 6:53. Ini ya. Ayat hari ini kan ini. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Yang dicari ini maknanya atau liturginya? Ini yang dicari maknanya atau liturginya? Jangan pernah menyembah liturginya. Ya, banyak orang hari ini menyembah liturginya, tapi kehilangan makna. Berarti makan dan minum darah Kristus berapa kali dalam sehari? Berapa kali sehari? Nih, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam. Kan kita ngambil makna. Berarti setiap ini kan makanan kita tuh hari ini tuh. Makanan jiwa kita ya ini. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Dalam roh kita, dalam iman kita, tubuhnya Kristus bisa habis nggak? Darahnya bisa habis nggak? Enggak. Ini bukan Dracula loh ya. Tapi dalam iman ini menghidupkan. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, berarti harus dimakan setiap. Yang bisa makan daging Kristus tubuh kita atau jiwa kita atau hati kita? Kan hati toh? Ada peranan daging nggak? Ada peranan daging kita nggak untuk makan tubuh dan darah Kristus? Tidak ada sama sekali, karena ini hati semua yang menerima. Makanya jangan pernah memegahkan diri. Ya, nih lihat nih. Dan darahku adalah benar-benar. Kalau mau makan tubuh dan darah Kristus yang benar-benar, bukan mulutnya makan, tapi ini loh. Ini hanya liturgi yang diambil maknanya. Jangan menghormati liturginya berlebihan sampai jadi berhala. Paham ya? Banyak orang ini dijadikan berhala. Ini dibawa pulang, didoa-doakan, dibuat ini. Tidak ada. Ini maknanya yang diambil. Ingat ya, nih. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini adalah maknanya. Kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Ini liturginya. Ya, hanya perumpamaan. Tapi yang betul-betul terjadi adalah makan dan minum darah Kristus setiap hari, setiap detik, setiap saat. Karena ini benar-benar makanan dan minuman. Yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman itu adalah makanan sejati dan minuman sejati dimakan setiap saat, setiap detik. Sama seperti kita bernafas. Penting ya, ini ya. Makanya tubuh dan darah Kristus itu seperti kita bernafas. Karena itu benar-benar makanan dan itu benar-benar minuman. Jangan pernah lagi pakai jasmani lagi. Begitu engkau pakai jasmani mendekat sama Tuhan, engkau nggak akan pernah ketemu. Ya, paham ya? Paham ya? Makanya hari ini tidak perlu cari gereja yang nyaman. Di sini cukup, ya. Jangan daging kepinginnya yang nyaman nggak? Daging kepingin gereja yang lebih enak dari ini nggak? Jujur jawabnya. Jangan bohong loh. Anak-anak muda hari ini. Dengan gereja yang jauh lebih nyaman dari sini, enak mana kira-kira? Yang pujiannya jauh lebih hebat, suaranya lebih hebat, kursinya lebih empuk. Yang jamnya cuma 1 jam, lebih enak mana kira-kira? Enak 1 jam dong? Daging pasti ingin yang nyaman. Apalagi dekat mall, begitu bubar bisa makan-makan dong? Betul nggak? Itu daging. Tapi ingat, saudara di sini cari kehidupan. Cari Tuhan itu bukan cari yang nyaman. Cari kehidupan. Di mana ada firman ditabur untuk menghidupkan jiwamu. Itu yang paling penting. Daging. Banyak
ya. Cara-cara dunia itu banyak. Setan itu pintar, saudara nggak ada apa-apanya. Dia berusaha membuat saudara menjadi nyaman. Ya, caranya dulu, bait Allah dulu ada orang jualan, Yesus marah-marah dong. Ditunggang balikkan semuanya. Ya, hari ini gereja tempatnya di mana kira-kira? Dulu Yesus nggak setuju dengan gereja bait suci yang ada orang jual beli. Setuju ya? Kenapa? Karena terjadi transaksional dan orang di sana bukan cari bait Allah, tapi ingin nyaman. Di kono enak rame. Hari ini tawaran yang sama, spiritnya sama. Saudara dikasih kenyamanan paling enak nang gereja atau iso ngemol. Daging milih mana? Loh, ini ibadah sama Tuhan kok cari yang ngemol. Ingat ya, jangan tertarik. Jiwamu perlu makan nih. Makanan itu untuk roh. Yang di sana biasanya supaya saudara kerasan, pasti dikhotbahkan yang iman berhubungan sama daging. Dan saudara pasti di sini nggak enak kan? Khotbah begini kan nggak enak, Bu. Ya kan? Lek daging kan enak. Ibu punya iman nanti ya motor jadi mobil, seneng nggak? Jujur, telinga kita gimana? Yang cewek-cewek yang muda-muda bergereja di sini dapat jodoh. Yang cewek dapat pangeran, yang cowok dapat princess, seneng nggak? Seneng kan daging kan? Dengan tawaran-tawaran begitu, kemudian kita dipanggil nanti yang muda-muda, ayo melayani, Anda bertumbuh. Tidak, itu bukan bertumbuh, itu gemuk. Ya, gemuk rohani, gemuk jasmani. Anda ke gereja tapi fanatik, nggak ada kok di sini kosong. Anda bangun pagi, jam 4 pagi, doa. Ya, bangun pagi nanti ke sana untuk cari ibadah pagi-pagi hari, tapi kosong. Semakin orang mencari Tuhan dalam keadaan bingung, ya, belani bangun pagi, fisiknya dibawa. Anda pasti nuntut, karena aku sudah bangun pagi cari Tuhan, maka ada tukar-tukar nggak? Betul nggak, Bu? Karena saya bangun pagi, wayahnya orang ngantuk, saya berdoa, pasti Tuhan memperhatikan doa. Itu kan yang terjadi kan? Itu namanya daging. Ya, Tuhan ada dalam dirimu hari ini. Engkau nggak perlu diajar lagi untuk bertemu sama Tuhan. Waktu yang terbaik, nih, sudah engkau berikan. Makanan yang terbaik sudah engkau makan di dalam. Ya, paham ya? Saya ngajak saudara hari ini supaya menghidupkan manusia roh. Bukan di liturginya, tapi di makna. Ya, di makna. Bukan berarti kalau kita mengambil maknanya, liturginya kita boleh kurang ajar. Bukan begitu. Manusia rohani bukan begitu tipenya. Kita mengerti maknanya. Begitu kita mengerti maknanya, kita akan menghargai. Ya, paham ya? Bukan kita memperhalakan tanpa pengertian. Kita mengerti maknanya, kita menghargai liturginya. Ya. Kita nyanyikan satu lagu ya. Cukup ya Yesus ya? Yesus cukup ya? Nggak perlu lagi darah domba, nggak perlu lagi liturgi-liturgi ini ya. Saya nyanyikan satu korban, satu cinta ya. Zaman dulu perlu darah-darah macam-macam, perlu liturgi. Hari ini Yesus merubah di kayu salib buat saudara hari ini, supaya saudara menjadi orang yang benar. Dulu tidak ada orang benar. Ya, sekarang kita menjadi orang yang dibenarkan karena iman kita. Satu korban, satu cinta. Dulu darah domba tercurah, hukum tertulis di batu. Manusia berjanji setia, namun gagal menepati waktu. Lalu datang Engkau Yesus, Anak domba dari surga. Darahmu hapus dosa dunia, kasih-Mu jadi jalan.
cinta selamanya cukup bagiku. Satu korban, satu cinta, satu cinta selamanya cukup bagiku. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami. Dan hari ini Engkau mengajari kami untuk mengerti makna dari setiap firman yang tertulis. Bukan lagi peraturan ketetapan yang kami ikuti secara harfiah, tetapi makna rohani yang di dalamnya yang membawa kami pada keselamatan, kekekalan, dan sorga yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Dan tanpa Tuhan usaha manusia, tetapi semua adalah Kristus karena cinta dan kasih terhadap kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.